Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Ya, kita masuk ke part bonus atau part ketiga ya. Ini saham-saham yang sedang di area support, jadi teman-teman boleh perhatikan. Kalau yang suka buy on support, jadi dipantau aja ya. Kita langsung ke saham yang pertama, yaitu adalah PNBN. Nah, PNBN hari ini menguat ya, 3,9%. Kemarin sudah sempat menyentuh support di 515-nya ya. 515 sudah sempat disentuh. Nah, ini boleh diperhatikan ya, kalau misalkan terjadi penguatan lagi besok, paling enggak targetnya ke sekitar harga, sebentar ya, paling enggak ke sekitar 1735. Nah, ini boleh diperhatikan kalau kembali menguat lagi untuk PNBN. Sekarang masih di area support ya, mudah-mudahan bisa kembali menguat. Tapi kalau misalkan dia turun lagi ya, atau close di bawah 1515, sebaiknya segera keluar. Tapi kalau misalkan dia terus menguat, mudah-mudahan bisa ke 1735 dulu untuk saat ini. Selanjutnya adalah BABP. Nah, BABP hari ini menguat ya, tapi belum tentu besok lanjut. Kita lihat apakah dia akan menuju area supportnya dulu di 98. Ini boleh diperhatikan ya. Mungkin yang suka nungguin di support, ini menarik untuk dipantau BABP. Kalau misalkan dia kena 98 terus kembali menguat, boleh ambil di harga bawah. Ini boleh menarik diperhatikan ya untuk BABP. Selanjutnya adalah NFCX. NFCX juga sudah mantul-mantul di area support 7.450. Ini juga boleh diperhatikan pergerakannya ya. Masih ada juga support di 7.300 ya. Nah, untuk top boxnya sendiri resistannya ada di 8.050. Ini boleh diperhatikan kalau mau yang suka ngambil di area support. Selanjutnya adalah Bekap. Bekap setelah breakdown ya di tanggal 30 November kemarin, dia meluncur ke bawah. Nah, ini juga boleh diperhatikan selama nggak breakout atau nggak close confirm di bawah 78. Nah, ini menarik. Mungkin beberapa hari dia akan bergerak dulu ya, tapi selama masih ada di atas 78, mungkin teman-teman yang suka buy on weakness atau buy on support, ini boleh diperhatikan untuk Bekap. Next adalah BMTR. BMTR hari ini doji, ya ini juga boleh diperhatikan karena dia juga di area support 276. Mudah-mudahan kuat, paling enggak kalau naik ya targetnya sekitar di harga 286. Nah, di sini juga masih ada top box ya, kalau misalkan dia kuat tembus 288 ya, targetnya agak tinggi ya di harga 300. Ini juga boleh diperhatikan untuk BMTR pergerakannya. Masih kuat supportnya 276, mudah-mudahan bisa naik lagi. Selanjutnya adalah Era. Era hari ini juga sempat sempat menyentuh supportnya ya di 384. Ini juga boleh diperhatikan kalau yang suka buy on support, harapannya bisa naik lagi, paling enggak ya targetnya sekitar di harga 410-an ya. Ya, ini tapi dia harus tembusin dulu ya area harga high-nya hari ini di 394. Nah, ini boleh dipantau untuk Era ya kalau yang suka buy on support. Tapi kalau misalkan dia turun lagi di bawah 34 dan close di bawahnya, sebaiknya langsung keluar. Selanjutnya adalah Teens. Teens juga sudah mantul-mantul ya di area supportnya. Ini mudah-mudahan supportnya kuat ya, nggak tembus lagi. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau Teens kembali naik ke atas. Harapannya bisa breakout 1210-nya. Targetnya nggak usah jauh-jauh dulu, yaitu di sekitar harga 1245. Next adalah Demas. Demas juga boleh diperhatikan, ini lagi masih bertahan di area support 157. Nah, kalau yang sedang beli di area support, ini juga kalau Demas kembali menguat, dia berhasil breakout 160 ya, targetnya di 165. Selanjutnya SCMA. SCMA setelah jebol support ya di tanggal 5 Desember kemarin, ya hari ini masih turun. Nah, ini sedang lagi pertahanan 208, apakah kuat ya. Nah, lihat aja kalau misalkan ternyata besok menghijau, ini menarik untuk diperhatikan. Tapi kalau misalkan dia turun ya
tunggu lagi sampai ketemu support yang kuat ya, mungkin sekitar di harga 200-an. Apakah dia mantul di 200 atau enggak, kita lihat aja. Tapi harapannya tetap bertahan di atas 208. Selanjutnya adalah IRA. IRA juga gagal nanjak ya kemarin. Nah, ini malah turunnya malah dalam. Ini juga IRA masih tektok-tektok ya di area support 1010 dan juga harga 1000-nya. Nah, ini juga boleh diperhatikan ya kalau tiba-tiba IRA berhasil breakout 1035. Ini targetnya lumayan. Kalau breakout 1035, targetnya adalah di sekitar harga 1120. Selanjutnya adalah Goto. Goto gimana nasibnya? Nah, untuk Goto ini supportnya masih cukup kuat ya, harga 87-nya. Mudah-mudahan jadi support yang kuat. Masih ada support bayangan di 100 di harga 81-nya. Ya, kita lihat aja apakah Goto kembali menguat lagi atau justru malah akan ke bawah lagi. Ya, kalau ke bawah lagi, lupakan aja, cari saham yang lain. Tapi kalau misalkan kembali menguat lagi, ya ini akan sangat menarik selama dia masih berada di support atau di atas harga 87. Targetnya 108 ya. Kalau tembus 108 mungkin ke 142 dulu. Tapi kita nggak tahu ya, karena memang sentimennya masih ada sentimen negatif, ada sentimen positif ya. Kita lihat aja pergerakan dari Goto. Next adalah ABMM. Nih, ABMM boleh diperhatikan ya. Ini cukup menarik kalau misalkan dia menghijau besok. Tapi kalau misalkan dia turun lagi di bawah 3420, sebaiknya lupakan aja dulu ya. Apalagi bahkan dia bisa tembus 3380-nya, sebaiknya lupakan. Kalau misalkan ternyata dia besok menguat, ini boleh menarik untuk diperhatikan. Targetnya nggak jauh dulu, mungkin sekitar di harga 3610. Next adalah Kios. Nah, Kios sudah beberapa hari ini masih bertahan di atas harga 246. Ini juga boleh diperhatikan pergerakannya untuk Kios kalau dia selama masih bertahan di atas 246. Nah, kalau misalnya dia berhasil menguat lagi ya, bisa break high previousnya di 266, mudah-mudahan sih bisa kuat naik ya. Kita lihat aja. Targetnya kalau dia jalan, kalau dia rame, targetnya di 336 dulu untuk saat ini. Begitu juga Bit. Nah, Bit ini juga menarik ya untuk diperhatikan. Ya, masih bertahan di support 57. Apakah Bit jalan atau enggak? Ya, teman-teman pantau aja, masukkan ke dalam watchlist. Ini sempat di bawah 56 juga bisa dilihat apakah bisa jadi support yang kuat. Tapi kalau misalnya close lagi di bawah 57, saran saya kalau close aja di bawah 57 atau sudah di 56 sudah masih hati-hati. Tapi kalau untuk Bit, mudah-mudahan besok bisa kembali menguat lagi ya. Kalau kembali menguat, targetnya ini lumayan, paling enggak ke sekitar ke harga 62 dulu untuk saat ini. Dan saham yang terakhir adalah Homi. Nah, Homi hari ini koreksi lagi. Nah, kita lihat apakah dia akan turun lagi menembus 364 atau enggak. Kalau nggak tembus, mantul di 364, ini boleh dilirik untuk buy on support ya. Kalau mantul, targetnya bisa di 428 ya. Dan juga bisa di sekitar harga 490 ya. Ini boleh diperhatikan untuk Homi di perdagangan besok. Tapi kalau misalkan dia tembus 364 dan close sampai dengan penutupan, sebaiknya cari saham yang lain saja. Oke, mungkin sampai di Homi dulu ya untuk video part 3 atau part tambahan untuk saham-saham yang masih di area support. Sampai ketemu lagi di besok hari ya. Kalau misalnya ada saham-saham lagi yang menarik untuk kita bahas dan dijadikan watchlist. Dan buat teman-teman yang bernonton atau teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa untuk support, untuk subscribe, like, share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.